Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait bambu, rotan, dan daun pandan. Kelompok 1 ini terdiri dari 6 anggota kelompok. Yang pertama ada Ade Isma Ramadhani, kemudian Muhammad Dafi, lalu ada Yasinta Amalinda, kemudian ada Ruth Patresia, lalu ada Rio Ramadan, dan terakhir ada Victor Hagil Azizi. Pengertian bambu akan disampaikan oleh Saudara Agil. Kepada Saudara Agil dipersilakan. Baik, yang pertama ada bambu. Secara umum, bambu merupakan kekayaan hutan, bukan kayu, yang merupakan bagian dari kekayaan sumber daya hutan Indonesia. Bambu dapat menjadi salah satu alternatif dalam pengurangan penerbangan kayu di hutan yang semakin terbatas keberadaannya. Di desa-desa, pemanfaatan bambu seringkali terlihat pada perlengkapan rumah tangga, namun sekarang makin berkembang menjadi industri. Bagi masyarakat di pedesaan, dikategorikan sebagai penunjang perekonomian masyarakat desa. Secara khusus, bambu atau bambu taying atau bambusa SP memiliki tinggi 5-15 meter, berkayu bulat berlubang, berruas-ruas, daun tunggal berseling, berpelepah, lancet, ujung runcing tepi rata. Bunga majemuk bentuk malai, tumbuh liar pada lahan tegalan, terutama daerah lembab dari pantai hingga ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, memiliki adaptasi yang sangat luas terhadap berbagai jenis tanah dan musim. Sistem perakaran yang intensif dapat mempertahankan atau menutup butiran tanah sehingga tidak mudah tererosi oleh air hujan. Next. Untuk teknologi pengolahan bambu, yang pertama ada pengolahan wood pellet, yang kedua ada pengolahan bambu lainnya, yang ketiga ada bambu untuk pulp dan kertas, yang keempat ada bambu inti kayu lapis. Pemanfaatan bahan baku menjadi produk. Yang pertama ada bambu digunakan sebagai anyaman, yang kedua ada bambu dapat digunakan sebagai pelupuh, yang ketiga ada bambu dapat dijadikan sebagai kursi. Selanjutnya itu ada nilai ekonomi bambu. Nilai ekonomi total sumber daya bambu dapat diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai ekonomi dan manfaat sumber daya bambu yang telah diidentifikasi dan dikuantifikasi ke dalam nilai uang. Nilai manfaat total bambu terdiri dari nilai guna langsung dan nilai pilihan bambu surat. Sumber daya bambu juga dapat mencapai 90% dari nilai hasil hutan, sedangkan kayu yang sebelumnya identik sebagai hasil utama kehutanan hanya menyumbang 10% dari produk hasil. Pemanfaatan bambu juga dapat bermanfaat dalam mengembangkan ekonomi hijau dan mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya itu ada standar mutu produk bambu, yaitu SNI 8020 sampai 2014. Kegunaan bambu standar ini menetapkan klasifikasi dan persyaratan bambu sebagai bahan baku untuk 4 penggunaan, yaitu konstruksi mebel, furniture, flooring, bambu lamina dan lamina, bambu inti kayu lapis, pulp, kertas, serta sebagai sumber bioenergi seperti pelet, arang, bioetanol, dan sebagai alternatif sumber karbohidrat untuk biorefinery. Next. Selanjutnya itu ada daun pandan. Daun pandan ini secara umum daun pandan wangi. Merupakan salah satu monokotil dari genus yang sama, Pandanus. Tanaman daun pandan tumbuh di daerah tropis dan merupakan tanaman tahunan dengan tinggi 1-2 meter yang sering ditanam di perkarangan rumah masyarakat, khususnya di Indonesia. Daun pandan wangi memiliki banyak manfaat yang secara empiris dikenal di kalangan penduduk sekitar sebagai pengawet makanan, pewarna alami, pewangi, pencerahan rambut, dan obat tradisional untuk berbagai penyakit. Secara khususnya daun pandan latinnya yaitu Pandanus amarylifolius lazim digunakan sebagai pewangi dan pewarna makanan, ternyata berpotensi memiliki aktivitas antibakteri. Bagian daun pada tanaman pandan wangi memiliki manfaat yaitu sebagai bahan tambahan makanan. Secara khusus, daun ini digunakan untuk memberikan warna hijau serta aroma untuk makanan. Next. Pemanfaatan bahan baku menjadi produk anyaman daun pandan.
Anyaman adalah hasil dari kerajinan tangan yang diawali dengan menyusun beberapa bahan utama dengan pola khusus berulang melipat, menumpuk, menyilangkan. Anyaman adalah sebuah benda yang terdiri dari beberapa helai serat dan ukuran tertentu. Prosesnya penumpukan dan penyilangan helaiannya sehingga membentuk sebuah jalinan atau ikatan yang saling mengunci satu sama lain. Teknologi pengolahan anyaman daun pandan pada proses pembuatan anyaman terdiri dari 3 tahapan, diantaranya tahapan pengolahan awal, tahapan penganyaman, dan tahapan akhir. Next. Nilai ekonomi produk anyaman daun pandan. Tanaman pandan mempunyai nilai ekonomis yang penting untuk dikembangkan karena dapat meningkatkan pendapatan petani, pengrajin, dan pengusaha, serta devisa bagi negara melalui barang kerajinan yang dihasilkan. Nilai ekonomis kerajinan anyaman pandan ini juga tinggi serta berprospek cerah dan menguntungkan. Selain harga bahan baku yang murah dan mudah didapat, serta pemasarannya bisa menembus keluar provinsi sehingga luar negeri. Selain itu, perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat dan teknologi, pelaku usaha agar lebih kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk yang memiliki memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk promosinya. Selanjutnya ada pengenalan rotan secara umum dan khusus. Rotan adalah sejenis bahan alami yang berasal dari batang beberapa spesies tumbuhan palma. Secara umum, rotan digunakan dalam pembuatan berbagai macam produk, termasuk mebel, kerajinan tangan, dan barang-barang dekoratif. Karena kekuatan, kelenturan, dan keindahannya, rotan telah menjadi bahan yang populer dalam industri kerajinan. Rotan ditemukan di daerah tropis di seluruh dunia, terutama di Asia Tenggara. Rotan juga sering digunakan dalam pembuatan keranjang, tas, lampu gantung, dan berbagai kerajinan tangan lainnya. Penggunaan rotan telah menjadi bagian penting dari budidaya dan industri di banyak negara. Dan permintaannya terus meningkat karena kesadaran akan keberlanjutan dan keindahan produk alami. Meskipun ada alternatif sintetis untuk rotan, banyak orang masih memilih rotan karena keaslian dan daya tariknya yang khas. Next. Selanjutnya ada teknologi pengolahan rotan menjadi produk. Yang pertama itu ada pemanenan, lalu dilakukan pengeringan. Setelah itu dilakukan pemisahan dan pemutihan, yang selanjutnya dilakukan pengolahan batang, lalu ada pengepakan dan pengiriman, desain dan manufaktur, penggunaan mesin anyaman, dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Selanjutnya ada pengenalan rotan secara umum. Rotan dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam produk, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun komersial. Berikut beberapa contoh produk yang umum dibuat rotan. Pertama ada mebel. Rotan ini sering digunakan dalam pembuatan berbagai jenis mebel, termasuk kursi, sofa, meja, tempat tidur, lemari, dan rak. Kekuatan dan kelenturan rotan membuat menjadi bahan yang ideal untuk mebel indoor maupun outdoor. Yang kedua ada kerajinan tangan. Seperti keranjang, tas, lampu gantung, tempat penyimpanan, dan hiasan dinding. Kerajinan tangan dari rotan sering dihiasi dengan anyaman yang rumit dan motif alami. Yang ketiga ada aksesoris dekoratif, seperti keranjang penyimpanan, tempat pot bunga, pot gantung, dan tirai. Dari rotan dapat menambah sentuhan alami dan kehangatan ruang interior. Yang terakhir ada kerajinan seni. Beberapa seniman juga menggunakan rotan sebagai bahan untuk membuat karya seni seperti lukisan anyaman, patung, dan instalasi seni. Berikut sumber-sumber yang ada di dalam materi tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah-salah kata kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.